Hello, welcome back with me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Abu Qasim Aliswala dari Prodi PTI FIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan sedikit eh, menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara merakit PC yang benar dan baik dengan eh, Cisco IT Essential Desktop. Nah, langsung saja saya sudah eh, mendownload eh, softwarenya. Nah, di sini softwarenya ada browser, media, model. Nah, di sini bentuknya HTML. Jadi apabila tidak menggunakan flash player itu tidak bisa muncul. Nah, jadi saya menggunakan browser yang mendukung flash player, yaitu UC browser. Langsung saja kita buka dengan UC browser. Nah, ini dia tampilannya. Nah, yang pertama di sini ada perkenalan, yaitu perkenalan tentang media komputer, aplikasi ini, untuk bagaimana penggunaannya. Nah, langsung saja kita skip. Nah, ini ada di sini ada learn atau pembelajaran. Di sini ada power supply, ada motherboard, terus ada adapter card, ada internal drive, ada drive eksternal, internal external bus, ada internal cable dan external cable. Nah, langsung saja ke uh, mode tes ya. Langsung kita ke mode tes. Nah, yang pertama kita pemasangan power supply. Kita memasang power supply. Nah, dengan ini caranya kita diputar sampai kita benar-benar lurus. Jadi bisa masuk. Nah, ini, dan jangan lupa kita pasang skrup atau bautnya. Nah, langsung masuk ke motherboard ya. Motherboard, kita memasang RAM. Di sini ada dua RAM, kita masang semuanya. Langsung saja kita geser sini, kita putar sampai benar-benar pas, lurus, tegak lurus pokoknya, supaya bisa dipasang. Nah, oke. Jangan lupa kita mengancingkan ini kancingnya. Oke, nah langsung kita masuk ke RAM kedua. RAM itu berguna untuk yang mempercepat proses ya, mempercepat proses agar, jadi kita menggunakan dua RAM biar prosesnya lebih cepat. Oke, kita kancing lagi kancingnya. Nah, kita sudah memasang RAM, yaitu yang selanjutnya ada CPU. Nah, CPU ini uh, adalah otaknya komputer. Jadi program-program di sini maksudnya ke ini prosesor. Nah, prosesor ini sangat banyak ya modelnya. Kalau yang terbaru ada Intel, ada Core i7, ada Core i9, terus ada Ryzen, juga apalagi ya, saya lupa. Nah, intinya prosesor ini digunakan untuk menghitung sistem. Jadi bentuk digital itu dihitung biar sistem itu berjalan. Jadi untuk seperti algoritmanya di sini. Jadi ini adalah intinya atau otaknya dari semua komputer, dari semua komponen komputer. Kita paskan dulu. Oke, kita sudah pas. Jangan lupa kita kancingkan. Ini dia penutupnya. Nah, yang selanjutnya kita beri thermal compound atau pasta ya, yaitu yang digunakan untuk CPU ini agar bisa menghantarkan panas.
selanjutnya ada heatsink. Nah, ini heatsink ini adalah pengatur dinginnya prosesor. Jadi kalau apabila tidak ada heatsink ini, ya komputer kita bisa panas. Jadi kita perlu menggunakan heatsink ini. Jangan lupa kita ini mengencangkan sekrupnya, lalu kita pasang kabelnya ke ini uh, in, uh, panel heatsink, jadi agar bisa berjalan. Untuk heatsinknya jangan lupa kita oh iya, kita kan udah kencangin sekrupnya, dan kita langsung ke install motherboard. Nah, ini dia bentukannya. Kita memasangnya jangan sampai salah ya, kita harus menekan. Nah, gini posisinya. Jangan lupa kita masang sekrupnya agar tidak lepas. Nah, ini dia posisi dari motherboardnya. Yang selanjutnya ya kita masang NIC, atau kita bisa menyebutnya network interface, yaitu untuk mengubah menyambungkan jaringan. Nah, udah tersambung ya. Network ini ya kita semua pasti tahu lah fungsinya, yaitu untuk menggunakan jaringan internet ke dalam komputer. Jadinya untuk apa ya, menghubungkan internet ke komputer. Nah, di sini dengan menggunakan kabel ya, biasanya kabel yang digunakan itu adalah kabel RJ45. Nah, yang selanjutnya ini juga ada wireless NIC atau network interface. Nah, di sini fungsinya sama sih, cuma perbedaannya itu kalau wireless NIC itu untuk menangkap WiFi atau sinyal WiFi. Jadinya agar kita bisa mengakses internet, kita menggunakan dua ini. Nah, NIC atau wireless NIC. Nah, kalau NIC sendiri ini menggunakan kabel. Kalau wireless NIC ini menggunakan nirkabel atau eh, jaringan wireless. Jadi kita bisa menangkap sinyal WiFi, kita konekkan ke komputer, kita bisa mengakses internet. Jangan lupa kita masang skrupnya. Yang selanjutnya kita ada nah, video adapter atau VGA card, yaitu eh, penghubung mengubah sinyal digital menjadi tampilan di monitor. Jadi ini seperti eh, apa ya, penghubung antara monitor ke ini sistem di komputeran. Nah, jangan lupa kita masang skrup. Nah, langsung ke kita masang harddisk atau drive, atau sering disebut HDD. Kalau harddisk ini untuk penyimpanan permanen ya. Jadi untuk sistem, untuk apa namanya, file-file penting, dokumen-dokumen penting, kita menyimpannya di sini. Ini untuk harddisk yang model lama ya. Kalau yang sekarang tuh modelnya memakai SSD. Jadi lebih apa ya, lebih cepat lah kalau orang lain kata, karena harddisk ini masih menggunakan apa namanya, piringan magnet. Jadinya agak lama untuk uh, merespon merespon membuka, seperti membuka file, terus booting untuk membuka sistem. Itu ya lumayan agak lama sih ya, dibandingkan dengan SSD. SSD itu untuk model terbaru.
Yang terbaru itu ada NVMe, yaitu jenis SSD juga, itu sudah menggunakan chip. Jadi untuk penghitungannya seperti menggunakan prosesor itu, jadi lebih cepat mau proses, lebih cepat apa namanya, membuka file, terus bootingnya lebih cepat juga. Lanjut saja ke kita lanjut ke DVD drive. Jadi ada CD-ROM, kita bisa sebut CD-ROM. Kita masang skrupnya. Nah, untuk CD-ROM ini kita juga digunakan untuk ya untuk membuka file di DVD ROM. Terus kalau laptop biasanya itu, laptop terbaru ini itu DVD-nya itu tidak ada, jadi CD-ROM itu tidak ada. Jadi laptop terbaru seperti Asus ROG itu, ya model-model terbaru lah, itu tidak ada CD-ROM. Jadinya kita kalau membuka suatu file DVD-ROM atau sejenisnya lah seperti piringan itu, kita membukanya menggunakan eksternal, jadi CD-ROM eksternal. Kalau ini kan modelnya komputer, ya kalau komputer CPU itu mesti hampir ya semua pasti ada kalau CD-ROM ini. Tapi kalau laptop itu hanya sebagian. Kalau laptop lama itu masih ada. Kalau laptop sekarang itu eh, tidak ada, karena biasanya di dalam laptop itu slot CD-ROM itu diganti dengan slot hard disk. Jadi biasanya kalau beli laptop, kita beli laptop yang hard disknya satu atau menggunakan SSD, biasanya ada, kalau laptop terbaru ya ada room untuk uh, hard disk yang kedua. Jadi bisa menggunakan dua hard disk. Nah, yang lanjut saja kita masuk ke floppy disk. Nah, floppy disk itu digunakan untuk membaca disket. Kalau apa namanya, komputer lama biasanya pasti ada, pasti. Tapi kalau komputer yang sekarang itu sudah tidak ada, karena eh, disket itu sendiri sudah tidak keluar lagi, karena ya mungkin kapasitasnya lebih kecil ya dibandingkan dengan HDD atau flash disk atau DVD-ROM. Itu dibandingkan disket itu lebih besar kapasitasnya. Jadi kalau untuk disket sendiri itu sudah tidak produksi lagi di masa-masa gini ya, dikarenakan itu dia kapasitas dari hard disk sendiri lebih kecil, dari disket sendiri lebih kecil daripada yang lainnya. Dan sekarang modelnya udah ada flash disk, itu lebih simple, kecil untuk masukkan USB. Nah, itu lebih enak dipakai lah. Langsung saja kita masuk ke pengkabelan. Nah, di sini ada kabel power semua ya. Ini untuk power semua. Ini untuk kipasnya. Kipasnya kita masuk ke hmm, oh ya, sini. Nah, ini untuk kipas luar, bukan heatsink ya. Ini untuk kipas agar dalam CPU ini tidak terlalu panas. Oh ya, kebalik. Nah, langsung. Nah, ini kipasnya bentuk model. Kalau di model-model sekarang biasanya kipasnya itu ada tiga, ada empat, ada lima. Itu karena itu adalah apa ya, grafiknya. Kalau untuk komputer sekarang ya, itu penting juga. Itu juga untuk mempercepat grafisnya. Jadi grafisnya itu mendukung sekali untuk game, untuk studio, juga untuk
editing video itu grafik sangat berpengaruh sekali. Lanjut kita ke kabel power apa ini. Nah, kita di sini jangan sampai kebalik. Nah, selanjutnya kita ini power utama ini kayaknya, karena banyaknya kabelnya. Ini adalah power utama untuk ke motherboard. Jadinya tanpa ini motherboard tidak bisa berfungsi, ya karena ini adalah sumber listrik utama dari motherboard tersebut. Nah, oh iya, saya lupa tadi menjelaskan tentang power supply ya. Power supply itu apa ya, adalah bentuk listrik, yaitu untuk menstabilkan listrik ke dalam komponen-komponen CPU. Jadi kalau kita tidak pakai power supply, itu ya kita bisa komputer nggak jalan atau bisa rusak, lebih-lebih meledak malahan. Soalnya kan itu untuk mengatur daya listrik di semua komponen. Kalau tidak ada ini ya tidak bisa nyala. Lanjut kita ke ini dia. Nah, ini untuk power ke CD-ROM. Ya, CD-ROM. Ini untuk power ke ini. Ini adalah floppy disk untuk ya disket tadi. Ya, untuk power ke floppy disk. Nah, yang terakhir ini untuk power hard disk atau HDD. Nah, kita sudah semua pasang, sudah lengkap, sudah benar semua. Ada power ini untuk CPU, dan ini untuk power utama CPU, ada CD-ROM, floppy disk, dan hard disk. Nah, ini untuk kipas luarnya untuk pendingin ruang ini. Nah, yang selanjutnya ada kabel patah ya, patah kabel ini untuk menghubungkan antara maaf kita udah pasang ini tadi ya, kita mengulang lagi, maaf tadi kepencet. Kita lanjutkan saja. Maaf ya, tadi kepencet. Nah, kita lanjut ya. Kita masang kabel ini patah. Jadi kabel patah ini menghubungkan antara ini dia ke CD-ROM. Jadi untuk menghubungkan CD-ROM ke motherboardnya, ke sistem. Jadi untuk menghubungkan sistem ke motherboardnya atau induknya komputer itu ke CD-ROM. Jadi kita bisa output dari CD-ROM itu kita bisa muncul ke motherboard, lalu kita tampilkan ke monitor. Nah, dan selanjutnya ada floppy cable, yaitu kabel floppy disk. Nah, ini kita masukkan ke
floppy disk ya, untuk menghubungkan floppy disk ke motherboardnya ya. Nah, kita udah selesai pata untuk menghubungkan CD-ROM, floppy disk untuk menghubungkan floppy cable untuk menghubungkan floppy disk ke motherboardnya. Nah, ini dia yang selanjutnya kita pasang kabel hard disk atau SATA. Ya, sudah tidak asing lagi ya untuk semua SATA SATA kabel untuk menghubungkan hard disk ke motherboardnya, untuk menghubungkan ya motherboard ke hard disk. Ya, bisa dibalik-balik lah, menghubungkan hard disk ke motherboard. Nah, kita udah selesai. Lalu kita masang ini dia casing casing panel. Nah, di sini casing panel ini untuk melindungi bagian dalam dari CPU. Jadi kalau tidak memakai casing panel juga bisa sih, tapi ya tidak bagus lah, karena uh, casing ini adalah pelindung dari semua komponen-komponen di sini. Nah, kita sudah selesai pasang merakit CPU-nya, lalu kita memasang input-inputnya, input-outputnya. Di sini ada kabel monitor di sini. Nah, di PGA card tadi. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan monitor ke CPU. Nah, ini kencengan bautnya biar tidak lepas. Lalu ada kabel keyboard. Nah, kabel keyboard itu ada dua jenis ya, ada yang kabelnya bentuk PS2 seperti ini. PS2 kalau biasa dipanggil PS2. Juga kalau yang sekarang itu sudah ada USB, jadi lebih simple, lebih enak dipakai. Juga lebih respondingnya lebih bagus lah daripada kabel PS2 ini. Kalau ini kan masih laptop komputer lama ya, jadi menggunakan kabel PS2 ini. Mouse-nya juga di sini. Nah, perbedaannya kalau keyboard itu warna ungu, kalau mouse itu warna hijau. Tapi kalau kabel USB, kalau keyboard sama mouse USB, itu biasanya sistem sudah merespon sendiri. Sistem itu udah tahu, oh ini untuk kursor, untuk mouse, oh ini untuk keyboard. Jadinya kelebihan dari USB itu ya itu bisa membaca uh, input apa yang masuk gitu. Kalau ini harus menyesuaikan, jadi kalau untuk keyboard ya harus warna ungu, kalau untuk mouse harus warna hijau. Jadinya agar tidak terbalik. Kalau terbalik ya tidak bisa digunakan, karena udah dari sananya hijau sama ungu, ungu untuk keyboard, hijau untuk mouse. Lalu nah di sini ada USB. Nah, seperti ini bentuknya USB ya. Kalau untuk USB ini banyak sih gunanya, ada flash disk, terus ada hard disk eksternal, ada CD-ROM eksternal, ada apa ya, mouse, keyboard, terus kamera, speaker. Kalau speaker biasanya banyak yang menggunakan ini aux in. Nah, kalau sekarang sih kebanyakan USB, karena ya itu tadi kelebihan USB itu udah sistem udah tahu, oh ini untuk apa, oh ini input apa, ini input apa. Nah, kalau untuk yang laptop komputer atau laptop lama itu biasanya speaker lama ya, speaker sekarang masih ada sih, itu menggunakan ini dia aux in atau RCA. Nah, lanjut saja kita ke, nah ini dia adalah kabel RJ45 atau kabel Ethernet.
yaitu untuk menghubung koneksi internet ke komputer. Tadi melalui NIC tadi, ini adalah NIC tadi, network interface kita pasang. Nah, agar kita bisa menggunakan jaringan internet dengan menggunakan kabel RJ45. Nah, selanjutnya kita pasang wireless antena. Nah, ini dia untuk menangkap sinyalnya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu. Jadi kalau kita menggunakan Ethernet itu atau kabel, tidak perlu menggunakan ini, tidak masalah. Tapi kalau kita menggunakan wireless antena atau penangkap sinyal WiFi, itu tidak perlu menggunakan ini, tidak masalah karena sudah menangkap sinyal WiFi lalu connect ke komputer, jadi kita bisa mengakses internetnya tanpa kabel. Nah, yang terakhir di sini ada kabel power. Nah, ini dia bentukannya. Jadi kabel power ini merubah arus ya, merubah arus untuk motherboard, untuk hard disk, CD-ROM. Nah, itu tadi. Nah, kita udah selesai. Ini dia tampilannya, kita ada keyboard, mouse, monitor, terus ini CPU-nya tadi kita rakit selesai. Nah, kita lihat pengkabelannya di belakang. Nah, ini dia bentukannya. Oke, kita masih bisa mengulang lagi ya untuk software ini. Nah, sedikit ya untuk software ini. Software ini sejujurnya sangat bagus untuk pembelajaran perakitan komputer. Tetapi untuk gimana sekarang kan masih menggunakan Adobe Flash Player, jadinya agak sedikit susah sih, karena di tahun 2020 itu Adobe Flash Player itu udah diberhentikan, atau kalau orang di media sosial bilang RIP Adobe Flash Player, ya pasti tahulah. Karena alasannya saya tidak tahu kenapa diberhentikan, ya itu tadi, saya tidak tahu alasannya kenapa diberhentikan. Tapi semenjak diberhentikan Adobe Flash itu kita jadi lebih sedikit susah ya untuk membuka seperti aplikasi ini untuk game-game yang masih menggunakan Adobe Flash Player. Entah apapun itu yang menggunakan Adobe Flash itu sudah tidak bisa. Nah, tapi saya kemarin mencari tahu ya, sedikit browsing, oh untuk UC browser masih bisa menggunakan Adobe Flash Player. Nah, saya coba, ternyata udah masih bisa juga untuk membuka software ini. Software ini sebenarnya sangat bagus sekali. Di sini ada pembelajarannya, terus ada tesnya juga. Di sini untuk ada explore-nya juga. Jadi untuk mengenal. Nah, ini mengenal bentuk-bentuknya. Terus nah, ini wireless NIC-nya. Ini kabel SATA, kita bisa melihat dari berbagai bentuk ya, dari berbagai arah. Ini untuk power supply, kita bisa melihat dari berbagai arah. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan dalam menjelaskan perakitan komputer dengan menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you